Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ini dia pasangan pengantin baru kita yang sudah melewatkan makan siangnya. Boy meledek Agam dan Baby yang tengah berjalan menghampiri mereka. Seluruh keluarga besar yang sedang berkumpul di ruang tengah langsung menatap ke arah yang dituju Boy, membuat Baby menjadi malu karena menjadi tontonan semua orang yang ada di ruangan tersebut. Mereka bahkan tidak peduli kita yang kelaparan menunggu di meja makan, sahut Mars, karena memang seluruh keluarga sampai menunda setengah jam untuk menunggu Agam dan Baby agar bisa makan siang bersama. Tapi akhirnya mereka menyerah setelah pelayan yang ketiga juga gagal menjemput pasangan baru tersebut. Agam yang disindir terus berjalan tanpa memperdulikan kedua sepupunya, sedangkan Baby hanya bisa mengikuti langkah suaminya dan langsung duduk tepat di samping Agam. Sudah, jangan mengganggu kakak dan kakak iparku. Cleo menatap pada Boy dan Mars bergantian, membuat Baby tersenyum bahagia karena Cleo membelanya. Ia berjanji akan menjadi kakak ipar yang baik bagi wanita itu saat nanti mereka tinggal satu atap di Mansion Mateo. Kalian lupa, mereka itu saudara kita. Yang pria kakakku dan yang wanita sepupuku. Ups, salah, kakak iparku. Cleo berucap dengan tawa di bibirnya, dan semua orang yang ada di ruangan ikut tertawa. Lucu sekali bukan? Adik sepupuku adalah kakak iparku. Selorohnya dengan tertawa geli, mengingat kakaknya menikah dengan sepupunya sendiri. Oh my god, aku tarik ucapanku yang tadi. Lihat saja nanti saat kau sudah ada di Jakarta, aku akan... Baby meremas kedua tangannya. Ia kesal saat mengetahui adik iparnya itu ternyata sama saja dengan kakak dan sepupunya yang lain. Kenapa kau diam saja? Bisik Baby, karena suaminya itu tidak membalas sindiran mereka. Agam menatap Baby dengan raut datarnya. Kalau kau ingin mereka berhenti, pindah duduk di samping Mam Luna, bisiknya. Apa? Pekik Baby, hingga membuat semua orang menatap ke arahnya, dan mau tidak mau ia pun tersenyum kaku untuk menutupi kekesalannya karena Agam menyuruhnya pindah duduk di samping Mam Luna. Wah, kalian itu begitu romantis, bahkan berbicara saja kalian bisik-bisik. Cleo kembali menggoda kakaknya. Ia sengaja melakukan hal itu karena sebentar lagi dirinya akan menjadi sasaran kemarahan dari seorang Agam Mateo. Karena penampilannya yang seksi ditambah mengajak Peter ke acara keluarga besar mereka. Aku jadi berpikir untuk menikah dengan sepupuku saja, apalagi ada Lu dan Leo yang sangat tampan. Ia menatap kedua sepupunya yang terlihat menggiurkan dengan tubuh kekar dan berotot yang dimiliki keduanya. Untung saja Peter sudah pulang, sehingga ia bisa dengan santai menikmati ketampanan kedua sepupunya itu. Cleo, Minnie menatap tajam pada putrinya, sedangkan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat Cleo yang menatap Leo dan Lu dengan tatapan menggoda. Kenapa, Mam? Aku benar bukan? Mereka berdua tampan. Cleo mengerlingkan matanya pada kedua sepupunya, membuat Leo dan Lu saling berpandangan lalu tersenyum geli. Sedangkan Hera dan Iris begidik ngeri melihat tatapan saudara perempuannya. Sudah, kalian ini. Dava menghentikan pembicaraan yang menurutnya sudah tidak bermutu. Mereka pun kembali berbincang, menanyakan kabar dan perkembangan perusahaan yang dimiliki oleh masing-masing, tapi tetap diselingi dengan menggoda Baby dan Agam. Alhasil selama perbincangan tersebut, pasangan pengantin baru itu menjadi bulan-bulanan seluruh keluarga besar mereka. Setelah perbincangan di ruang tengah selesai, kini seluruh keluarga Mateo berkumpul di salah satu ruangan khusus yang disediakan oleh keluarga Richard. Mereka duduk saling berhadapan, di mana sang Cleopatra menjadi alasan di balik pertemuan dadakan tersebut. Suasana ruangan yang semula hangat kini terasa dingin saat semua orang yang ada di ruangan tersebut tidak ada satupun yang mengeluarkan suara. Lebih baik aku keluar. Baby hendak beranjak dari tempat duduknya karena ia merasa tidak nyaman berada di ruangan tersebut bersama seluruh keluarga inti Mateo. Padahal sebelumnya Baby sering berkumpul bersama mereka.
Tapi entah mengapa untuk kali ini ia merasa asing. Mungkin karena statusnya yang sudah berganti dari sepupu menjadi menantu yang membuatnya bingung harus bersikap bagaimana. "Tetap di sini," ucap Agam dengan tegas. Tapi perkataannya terhenti saat melihat tatapan tajam Agam, dan mau tidak mau Baby kembali duduk di samping pria itu. "Mau sampai kapan kita diam seperti ini? Aku tidak punya banyak waktu karena harus bertemu dengan Orion." "Orion?" Minnie menatap tak percaya pada putrinya. "Pria mana lagi yang akan menjadi mainanmu?" Lanjutnya. "Mam, dia kekasihku, bukan mainanku," jawab Cleo dengan santai. "Tapi sayang, kalau dia kekasihmu, lalu Peter, Jack, Nata, Abraham, dan masih banyak yang lainnya itu siapa?" "Mereka juga kekasihku." "Ya ampun sayang." Minnie sudah tidak bisa berkata-kata lagi. "Mam, kenapa terkejut? Seperti yang tidak pernah muda saja." "Cleopatra, jaga sikapmu," sentak Agam yang tidak suka dengan sikap adiknya. "Kak, kenapa kau marah? Aku ini berkata benar. Mam pasti pernah muda dan juga mempunyai banyak kekasih sepertiku." "Tidak, Cleo. Mami kalian adalah wanita yang baik dan hanya mempunyai satu pria dalam hidupnya, yaitu aku." David menatap istrinya dengan penuh cinta. "Daddy," protes Cleopatra. "Jadi menurut Daddy, aku ini wanita yang tidak baik?" "Bukan begitu sayang, kau itu putri terbaik yang Daddy punya." Cleopatra tersenyum mendengar ucapan Dad David, sementara Hera dan Iris menekuk wajah mereka dengan perasaan kesal. "Jadi kami bukan putri terbaik Daddy?" protes Hera. "Apa karena kami tidak secantik kakak, jadi bukan yang terbaik di mata Daddy?" Iris ikut bersuara sembari menarik kacamata yang dikenakannya. "Bukan seperti itu. Kalian bertiga adalah putri terbaik Daddy dan Mami. Bukan begitu sayang." David meminta bantuan pada Minnie untuk mengatasi kedua putrinya yang sedang merajuk. Namun Minnie hanya diam saja. Ia juga merasa kesal pada David karena selalu memanjakan dan juga membela Cleopatra sehingga putri tertua mereka menjadi sulit diatasi dan keras kepala. "Lihat, Mam diam saja. Itu artinya di mata Daddy memang hanya Kak Cleo yang terbaik." Hera kembali berkata dengan raut wajah yang sedih. "Oh ya ampun, kalian salah paham." David menghela nafasnya dengan berat, lalu menatap Minnie yang justru memalingkan wajahnya ke arah berlawanan, tanpa ada niatan menolongnya sama sekali. "Salah paham bagaimana, Dad? Bukankah sudah jelas setiap kali ada permasalahan, pasti Kak Cleo selalu dibela?" cetus Iris. "Hei, kalian itu kenapa? Kalian cemburu padaku?" Cleo menatap kedua adiknya dengan sengit. "Cemburu? Kami tidak cemburu, tapi kami kesal karena Daddy lebih menyayangimu daripada kami." Itu sama saja dengan cemburu," sahut Cleo dengan tersenyum sinis. "Sudah aku bilang kami tidak cemburu, tidak penting sekali cemburu padamu." "Kau..." "Cleo, Hera, Iris, berhenti berdebat," sentak David dengan tegas. Ia pusing harus bersikap seperti apa agar tidak disudutkan dan menjadi alasan dibalik pertengkaran ketiganya. Dan keadaan seperti ini bukan satu atau dua kali dialaminya, tapi setiap kali ada permasalahan pada salah satu putrinya, pasti berujung pada dirinya yang disalahkan oleh Minnie atau kedua putrinya yang lain. Kadang David berpikir, apakah kesalahannya yang dulu selalu mempermainkan wanita membuatnya kini berada di posisi yang selalu salah di mata keempat wanita yang sangat ia sayangi. Di saat David bingung harus melakukan apa agar ketiga putri mereka tidak lagi bertengkar, di saat itulah Agam menarik satu sudut bibirnya. "Kalian bertiga itu benar-benar keterlaluan." Agam yang sejak tadi diam kini bersuara sembari menatap ketiga adiknya dengan penuh amarah. Kini ia tahu kenapa selama ini Mam dan Daddy mereka tidak bisa mengendalikan ketiga adiknya. Apa maksudmu?" tanya Cleo dengan bingung, begitupun dengan Hera dan Iris. Baby yang sejak tadi diam pun menjadi bingung mendengar Agam yang tiba-tiba marah pada ketiga adiknya. "Apa kalian pikir aku bisa tertipu oleh akting murahan kalian?" Agam menarik satu sudut bibirnya.
Dek. Cleo, Hera, dan Iris saling menatap satu dan lainnya. Dengan susah payah ketiganya menelan saliva saat tatapan Agam seperti menguliti mereka semua. Terlebih lagi mereka tidak menyangka kebohongan yang dibuat selama ini terbongkar begitu saja di mata seorang Agam Matteo. Apa maksudmu, Nak? Tanya Minnie dengan bingung, begitupun dengan David. Namun Agam tidak menjawab pertanyaan kedua orang tuanya. Ia berdiri sambil menarik tangan baby. Dad, tolong blokir kartu mereka. Jangan pernah memberikan apapun pada ketiganya. Kak, Hera dan Iris ingin protes dengan keputusan Agam Matteo, sedangkan Cleopatra lebih sedikit tenang karena ia sudah mempunyai sumber keuangan dari pekerjaan dan juga dari para kekasihnya. Dan kau, Cleo, jangan harap di Jakarta nanti kau bisa sebebas ini. Aku pastikan hidupmu tidak akan mudah. Glek. Kini Cleo yang tidak bisa berkutik. Aku tidak mau ikut denganmu ke Jakarta karena karirku sedang naik. Protes Cleopatra. Kau tidak punya pilihan. Tapi kau tidak berhak mengaturku. Mam dan Daddy yang berhak. Kakakmu berhak karena kami yang mengizinkannya. Dan kartu kalian akan kami blokir. Ucap David dengan tegas, walaupun tidak tahu maksud Agam yang mengatakan ketiga putrinya tengah berakting. Tapi David tahu yang dilakukan Agam pasti ada alasannya. Tapi Mam, Dad, saat Cleo hendak protes, justru kedua adiknya ikut berbicara. Mam, jangan memblokir kartu kami. Ini semua karena Kak Cleo yang menyuruh kita untuk... Hera, Iris. Cleo menatap tajam kedua adiknya agar tidak membocorkan rahasia mereka yang selama ini berpura-pura saling iri di saat salah satu dari mereka melakukan kesalahan. Sehingga David akan menjadi satu-satunya orang yang disudutkan, sehingga tidak jadi memberikan mereka hukuman. Dan semua pertengkaran itu dilihat oleh Agam yang lebih memilih untuk keluar dari ruangan tersebut dengan membawa baby bersamanya. Ia yakin tanpa menjelaskan apapun, David pasti akan mengetahui kebohongan yang dilakukan ketiga adiknya.